Maksimal ya Kak ya? Ya oke. Ya jadi gitu makasih. Belum. Oke Mbak Santi. Ya, let's go. Go. Ya. Ayo Taya dibuka. Ayo insert. Acara hari ini. Iya. Mungkin itu seperti apa sih? Mungkin kan itu yang akan segera tayang tuh mungkin bisa diceritain dikit mungkin tanpa spoiler mungkin kalian Iya. sedikit seperti apa sih waktu proses syutingnya. Jadi hari ini kebetulan juga kita bertepatan dengan tahun kelimanya di Hari Misteri Sara. Kita memberikan sesuatu yang spesial juga untuk para Saradik atau itu adalah nama untuk fansnya Sara sendiri, channel kita di Hari Misteri Sara. Nah, kita berikan sesuatu yang spesial yaitu perjalanan Journey to Annabelle, di mana kita melakukan sebuah perjalanan di Amerika dengan mendatangi lokasi-lokasi yang berhantu seperti The Conjuring House dan juga bertemu langsung dengan boneka Annabelle, yang the real boneka Annabelle ya, bukan yang di filmnya loh, yang the real bonekanya, yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi dan jadi sebuah film. Nah, dua tempat tadi itu termasuk bisa dibilang awalnya itu kan adalah sebuah tempat yang benar-benar ada dan akhirnya jadi inspirasi sebuah film kayak di Conjuring House itu kan juga ada di filmnya, dan setelah itu juga ada bonekanya, dan kita alhamdulillah menjadi kayak kreator pertama yang diperbolehkan untuk bisa bertemu langsung dengan boneka Annabelle. Susah nggak sih untuk bernegosiasi akhirnya deal mereka mengizinkan? Perjuangannya seperti apa Kak? Ya toh. Gitu deh. Kayak sampai kesel-kesel ya Ip. Ya, jadi Kita hampir udah breakdown ya. Iya, ya, udah benar mulai. setuju. Jadi, Mental breakdown. jadi gini, untuk bisa bertemu dengan orangnya, kebetulan pemilik bonekanya kan sudah meninggal sebenarnya kan, si Ed and Lorraine. Nah, akhirnya boneka itu dilanjutkan dengan dari mantunya, Mantu sama anaknya. Nah, kita kan berarti harus mencari dia. Untuk mencari dia itu harus minimal kenal dengan paranormal lain ya, yang istilahnya dekat gitu kan. Nah, untungnya Sarah kenal beberapa yang memang teman-teman dia di komunitasnya, kan Sarah juga termasuk dalam International Paranormal Society. Nah, bisa ngelit ke sana. Tapi ternyata yang tadinya bisa, tiba-tiba nggak bisa. Karena dia bilang katanya, sorry, Jangan. oh iya. Pokoknya, nah, Lama banget lagi. mungkin 3 bulan kali. Enggak bener, lama Ya, banget, lama lama banget. bulan. Kayak kita sampai waktu itu sampai yang kayak gini enggak Iya. gila gitu. Iya. Tapi beneran, ini beneran. Beneran. Sumpah demi Allah sampai akhirnya aku bilang sama mereka, ya udahlah kita Udahlah, udah serah. nggak usah ketemu boneka deh, nggak usah ketemu boneka Annabelle karena emang mungkin susah, mungkin ya. belum dikasih jalannya waktu itu ya. Iya. Sampai akhirnya udahlah kita ke Conjuring House aja. Karena Annabelle itu kan 2 tempat yang berbeda kan. Udah, stop. Ya jadi akhirnya enggak, maksudnya kayak ya udahlah kita pasrah. Collab sama paranormal di Amerika sendiri. Seru banget, dan memang kan kayak Sean Austin, emang kita tuh dari tahun kita ketemu pertama kali itu juga aku kenal sama dia tapi online gitu, jadi suka ngobrol, suka apa namanya kayak bertukar case gitu, kayak nanya, oh ini ada gue kemarin nemuin ini, nah ketemu langsung ya seneng banget, cuman memang caranya itu kan emang berbeda gitu, dan mereka menggunakan alat-alat. Spirit box. Nah itu ya kalau misalnya udah dinyalain tuh alatnya tuh, kepala gue pusing. Jadi sebenarnya kayak dia sebenarnya kayak nggak tahu ya, bahasa yang paling mudah dimengerti itu seperti pada saat alat itu nyala itu sebenarnya kayak ngebuka portal. Iya. Jadi kayak main jalangkung ya kan? Iya, kayak ngundang. Nah, itu jadi magnet. Nah, kan Sarah itu sebenarnya kan di dunia paranormal dia kan adalah psychic medium. Psychic medium sendiri itu seperti magnet buat mereka. Karena kan ngerasa gini, loh dia bisa ngeliat gue. Kayak gitu kan, bagi mereka yang nggak kelihatan, loh kok bisa ngeliat gue? Deketin. Pada saat itu si kotak itu nyala, kan dikasih datang. wifi. Kasih wifi, datang. Nah, fakir wifi-nya datang nih kan, tahu loh kok ada Sarah. Makin deket. Itu sakit kepala. Nah itu jadi kayak ya itulah dibilang kalau misalnya seru tapi konsekuensinya juga lebih berat sih konsekuensinya. Mental dan psikis. Ya. Dari semua sendiri seperti apa? Apa? Beda nggak mungkin bisa disampaikan. Karakter hantunya Agresif. agresif. Mereka lebih ngotot, kayak tadi aku cerita. Waktu ini aja deh, waktu itu kita ke Vegas. Terus aku harus first flight, harus ke LA itu pagi-pagi tuh. Aku mandi duluan sebelum suami bangun ceritanya. Aku mandi, mandi tiba-tiba ada suara gitu. Terus di shower sendiri. Terus pas aku nengok ada cewek nggak pakai baju, basah. Terus dia gitu. Terus biasanya kan kalau di sini udah terbiasa kalau ngeliat kayak gitu,
aku ngomong sesuatu langsung pergi. Ini nggak hilang. Jadi aku masih dalam keadaan shampoo, masih itu aku ambil handuk keluar dulu. Aku diem aja sampai 30 menit. Terus aku bangunin dia. Itu kayak gitu. Jadi Intens ya, apa ya? sengotot Kayak, itu. Sampai waktu itu kita pindah hotel. Iya. Nggak apa kan? Oh ya nggak Nggak apa. apa, iya. Jadi kita masuk hotel nih. Terus aku rempong minta pindah. Kayak disangkain gue repot kali ya. Tapi padahal ada cewek, dia bilang dia bilangnya baru meninggal atau apa gitu. Nah badan aku ada di situ. Nah aku nggak tahu nunjuk di mana di situ. Dia berdiri di pintu kamar aku, berdiri terus nggak mau pergi. Kita pindah hotel. Iya, jadi Soalnya itu tadi ditungguin gimana? Aku nggak. Itu waktu itu di Pasadena. Pasadena. Takut. Terus akhirnya kita pindah ke downtown LA. Padahal downtown LA itu manusianya lebih serem ya, cuman Manusianya, tapi tapi kita nggak kemana-mana, entitasnya di nggak. dalam aja. Ya itu Aduh. Nah dark. jadi gini, sedikit cerita aja ya, sedikit cerita tanpa harus spoiler banyak. Jadi saat itu ada hal-hal yang bisa dibilang emosi kita yang dimainin. Ya. Jadi kayak saya dibikin marah dengan cara dijuluki sesuatu, men-trigger saya. Ternyata ujung-ujungnya sebenarnya Mau dia marah. emang tujuannya adalah mau marah supaya kita semua pecah. Jadi kayak hal-hal seperti itu. Jadi kalau makanya tadi saya bilang sebenarnya perjalanan ini semoga bisa jadi pengalaman juga, ada pelajaran buat orang. Kalau memang itu nyata ya. Saya nggak minta orang percaya, tapi buat kami itu nyata banget di mana kami bahkan hampir bisa kayak dipecah-pecah, bisa kayak diadu domba gitu. Karena kepikiran gitu. Iya, kayak kena mental jatuhnya. Jadi kayak saya dibikin jadi sebel, terus saya Iya. ya macam-macam Jadi hal berantem. seperti itu, berantem. Jadi kalau pada saat kita nggak fokus kan pecah nih. Itu mereka gampang masuk jadinya. Kayak Ya, aku istilahnya, dibikin lengah. Kalau kita beramai-ramai solid, susah kasarnya. Tapi ketika pecah, gampang dihancurin salah satu. Gitu. Jadi kita berusaha dipecah. Untuk kemasukan. Oh, suaranya kan? Iya, itu juga aku pas nonton kayak, suara gue kayak gitu. Itu yang dibilang demonik tadi. Itu aku takut banget sih, karena baru pertama kali kayak lagi komunikasi, tiba-tiba ada yang masuk. Nah itu aku nggak bisa lihat. Kadang-kadang pada saat komunikasi, aku masih bisa kontrol. Jadi aku tahu, aku ada nonton gitu. Nah ini tuh pas masuk tiba-tiba kayak gelap. Aku melek-melekin gini tuh kayak kok sama Nggak aja. kelihatan. Terus aku yang kayak ngedorong baru sadar itu serem sih. Dukanya apa sih sama di Amerika sendiri? Suka dukanya ya mungkin untuk kita sebagai tim bisa jadi lebih erat dan kita berhasil menjalankan rintangan-rintangan gitu, dan itu tadi cobaannya kan banyak. Tapi mungkin untuk kitanya juga sebagai satu kesatuan ya diuji lagi kita bisa terus kompak atau enggak. Kan itu tergantung kita gitu. Nah, Sama ini ya kita jadi terupgrade ya. ya, mau nggak jadinya. mau gitu. Tapi jadi kapok nggak sih? bikin konten di luar negeri, nanti mungkin next Apalagi pencapaiannya Palak itu kan lagi. buatan, Palak itu cuma buatan. Iya lagi. ketagihan ya. Aku pengen kan ada Jepang, Jepang. Thailand, Eropa. Jadi sih pengennya sih per benua ya. Iya pengen. Jadi kalau dibilang ketagihan sebenarnya kita lebih senang, bukan bahasanya bukan ketagihan, tapi kita ketagihan. pengen mengeksplor lebih Iya, lebih bukan jauh. ketagihan, cuman kayak pengen tahu kan pasti beda daerah, beda kultur, kepercayaan, pasti lain lagi gitu. Jepang sih aku sebenarnya. Yes. Mudah-mudahan Jepang. tahun depan Apa tadi? tapi akhirnya jadi belajar juga nggak sih, maksudnya kayak beda negara beda ritual apa Betul, usianya iya. tuh jadi Betul belajar banget. juga nggak Iya, sih? jadi respect, jadi menghargai memang tapi aku harus akui tanah Indonesia ini luar biasa. Karena kita kan memang kental dengan budaya mistis ya. Dan leluhur kita kan memang ya dari sini, dari awalnya ini. Jadi aku kayak waktu di sana jujur aku rasanya tuh ada bendera merah putih dalam diri aku. Iya. Bahwa Apalagi kan kalian udah maksudnya pengalaman melihat goyang itu dari apalagi ini berbeda dengan luar negeri dan yang Indonesia itu seperti apa? mengatasinya, iya. Mungkin ketika takut berlebihan gitu. Iya, ya aku mau nggak mau akhirnya mempelajari gimana caranya menghadapi mereka. Jadi misalnya yang ini lebih agresif, ini lebih ini, aku harus cari cara untuk supaya akunya nggak keganggu. Karena beneran literally lagi makan, lagi apapun mereka bisa nongol lama banget. Aku pikir tuh homeless
ada satu bilang, dia diam aja di situ. Aku bilang, "Nu, ada ini nggak, Nu? Ada dolar apa yang kecil?" Enggak, itu bukan, Enggak, Mbak. itu bukan, Mbak. Itu bukan. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah, Di luar maaf. kaca. Ya, Iya, di luar kaca. Jadi kayak harus bisa ngelihatnya dari sisi lain, gak hanya kayak kalau di Indonesia kan cuma ngeliat gitu doang. Tapi ini kayak apa tujuannya, apa ngapain. Iya. Jadi kayak kalau biasanya Sarah cuma hanya jadi penikmat, kalau ini harus jadi kayak ada dia Sarah dan harus lihat di sisi lain. Iya. Supaya kita nggak terpancing, supaya juga nggak kebawa. Iya, Asal seru. kalau dari bentuk sendiri lebih serem mana sih ya Indonesia sama di sana atau sama aja? Sebenarnya sama aja. Sama. Mungkin bentukan apapun itu ya, kalau yang seperti manusia biasa, yang monster yang siluman atau yang campuran itu sebenarnya hampir mirip. Tapi secara energi memang beda-beda, itu ditentukan karena culture tadi, karena budaya. Kan di Amerika kan tanahnya itu kan yang Panas. penduduk aslinya kan lain, bukan kulit putih tapi suku Native Americans gitu. Jadi mungkin itu juga sejarah dari tanahnya yang akhirnya bikin lebih panas atau apa. Itu tadi kan ada perbedaan culture ya. Di Amerika kan katanya kalau mati itu tidak boleh diusir gitu. Oh iya. Bukan nggak boleh Bukan, diusir, bukan. Iya. bukan Gini, nggak gini. boleh diusir. Gini. Cara menghadapinya. Cara menghadapinya. Sama gini, beberapa tempat itu menganggap itu sebagai bisnis juga. Jadi bisnis. Oh iya, di hotel-hotel gitu, iya. Iya. Jadi kadang-kadang mereka tuh lebih senang kalau tempatnya berhantu. Karena Lucu banyak ya? yang datang dan banyak yang pengen tahu, banyak yang pengen ekspor, Iya, diduitin gitu. Jadi hantunya dapat uang nggak ya kayaknya? Royalti kayaknya semoga. Iya. Tapi kalian sendiri menjaga kekompakan seperti apa sih? Apalagi kayak tadi sempat dibikin hampir pecah belah. Kalian sendiri menjaga itu seperti apa sih? Untuk saling menguatkan apa sih biar nggak Satu sih karena kita percaya kita ini satu kasih, ya udah. Jadi apapun Iya. force apapun yang nyerang kita akan selalu sama-sama. Iya. Dan harus bareng-bareng Iya. kayak ngingetin kayak Wisnu, Bang Fat, kita Kita saling pegangan, jaga. kita peluk. Ingat lagi misi, Tujuannya apa. tujuannya apa, di awal apa. Jadi dibaikin lagi kayak baik lagi semuanya itu adalah ke kasih sayang, cintanya Iya. kita masing-masing. Iya. Kayak saya kan sama Sarah nggak hanya teman kerja, tapi juga kan kita suami istri, kita punya rasa sayang kita. Demian ya? Istrinya Demian. Terus sama Wisnu kan udah adik sendiri, Padi juga udah kita anggap kayak adik, jadi kita Iya. udah kayak keluarga gitu Iya. kan. Nah, kita ingat lagi kalau misalnya ada hal seperti itu, kita ingat bahwa kita ini keluarga. Jangan sampai keluarga dipecah belah, itu aja sih. Iya. Baik, selalu baliknya ke situ. Jadi terus. intinya adalah cinta bisa mengalahkan segala. Oh, iya, benar. Sekalian. Kalau misalnya gimana setelah udah dikasih lihat belum sih kak kayak ini dan yang tadi punya boneka Annabelle. Nanti. Ya, belum. Nanti. Nggak, Nanti. tapi intinya gini, kita bicara yang tahun lalu aja. Tahun lalu Wisnu pernah gambar, ada gambar yang Wisnu gambar. Ternyata secara tidak sengaja orang yang punya tempatnya ngelihat, Kayak- lu gambar apa sih? Ada dokumen. Gitu. Kayaknya gue pernah lihat. Akhirnya dia balik ke dalam, ngeluarin dokumen dan itu ada fotonya orangnya. Sama orangnya. Selamat ya Wisnu ya. Ya. Jadi kayak misalnya ada beberapa dari mereka bahkan kaget karena Iya, sama persis. kok bisa sama persis Iya. sama apa yang mereka dokumentasi mereka punya. Nah itu yang nyata lah, yang saya bisa ceritain sekarang. Kalau yang Annabelle jangan dulu. Nanti spoiler Iya. kita Ya, itu udah langsung kalau tahu ini, endingnya ntar. Tadi ada pertanyaan menjaga kekompakan itu tadi. Pokoknya kalau misalnya kita udah kira-kira wah ini udah terlalu panas nih, kita duduk ngobrol heart to heart gimana supaya kembali lagi ke kembali ke Iya, line lagi nih awal kita ya. nih gitu supaya bisa satu visi dan misi lagi. Mas selama Tapi ada ini nggak sih, ada larangan nggak sih dari pengelola Conjuring House ketika syuting di sana, nggak boleh gini, nggak boleh gini? Oh ya, kita ada konsen, ada. Ada yang paling utama adalah tidak boleh main wijabor. Satu itu. Wijabor Iya. tidak boleh. Kita nggak boleh. nggak boleh mancing-mancing. Ya emang which is ini bener, aku kita pun di setuju Indonesia, banget di lagi. Indonesia pun kita juga nggak mau. Tapi Iya. larangan itu kayak salah satunya itu. Iya. Terus yang kedua kita tidak boleh istilahnya kan apa sih namanya waktu itu? Pokoknya mediumisasi seperti itu ya. Kalau apa sih namanya? Ya pokok kita tuh tanda tangan tuh, Lumayan. jangan cerita. Oh iya benar. Kan lu sih pada nanya sih. Iya. tapi selama syuting di sana melibatkan paranormal atau guide? Ada. Ada. Nanti dilihat aja siapa bintang tamunya. Iya, yang jelas Pesan untuk masyarakat karena ini kan permasalahan horor itu jadi daya tarik juga untuk masyarakat kalau misalnya ingin berkunjung ke tempat yang udah tahu horor, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya? Oh, oke. Gini good. Bagus. Pokoknya kemanapun kita pergi, nggak melulu tempat horor. Pokoknya kemana aja kita pergi, kita harus unggah-ungguh ya. Kita permisi, nggak usah ngomong, dalam hati aja. Pasti kan ada yang terlihat dan tidak terlihat gitu sih. Jangan menantang, itu pasti. Hati kita aja, hati kita bagaimana. Jadi kalau tujuannya baik pasti aman gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan ada orang yang
jumawa yang mungkin dalam hati kayak pengen nantang itu segala macam, ya itu ya baiknya jangan. Ya, Kemanapun simple, ya, ya. mau ke mall yang rame pun Sama. Kadang-kadang ada mall yang masih rame itu lebih rame daripada tempat terbengkelai. Iya. Enggak, Terbengkalai bukan. bukan? Eh, Terbengkalai. Terbengkalai. Nah, jadi sebenarnya basicnya yang paling simpel dimengerti adalah selalu menganggap tempat-tempat itu adalah rumah kita sendiri. Iya. Kalau ada orang lain yang datang tiba-tiba semena-mena, kita kan kesel. Iya. Nah itu aja selalu dianggapnya dilihatnya dari sisi yang benar-benar yang fisik kita paham aja. Tiba-tiba kita punya rumah, terus tiba-tiba kita lagi tidur di rumah ada yang masuk, wah Iya. duduk semena-mena kan kayak siapa Terus lu kalau kayak gitu. cowok kalau pipis disiram pipisnya. Ya. Kan pas pulang, Ayo, terima kasih. Aku siap-siap dulu, makasih ya. Apa tuh? Wow, udah nikah. Makasih ya, Mbak. Maaf ya Mbak.